Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang. Ayat yang akan dibahas adalah ayat 172 sampai dengan 173 tentang makanan yang halal dan haram. Ayat-ayat tersebut menjelaskan kewajiban memakan makanan yang baik dan bersyukur atasnya, serta penjelasan mengenai makanan-makanan yang diharamkan. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, yang sehat, aman, dan tidak berlebihan, dari yang kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara yang halal. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan mengakui bahwa semua rezeki berasal dari Allah, dan kamu harus memanfaatkannya sesuai ketentuan Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Telah kami izinkan manusia untuk memakan semua yang halal yang kami ciptakan di bumi bagi mereka, dan kami melarang mereka agar tidak mengikuti jejak langkah setan. Apabila mereka melaksanakan ketentuan itu semua, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Namun, jika mereka ingkar, maka kami akan memberikan petunjuk kami hanya pada orang-orang yang beriman, dan kami akan menjelaskan kepada mereka yang halal dan yang haram. Maka wahai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagi kalian semua untuk memakan makanan yang enak dan baik, dan bukan yang kotor dan keji. Syukurilah karunia Allah yang telah menghalalkan makanan yang baik-baik. Syukurilah pula karunia ketaatan dan kemampuan diri kalian untuk melaksanakan perintahnya demi sempurnanya ibadah kalian. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya, Dia hanya mengharapkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati, tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama. Kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang aslinya memang beku. Ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya, seperti tulang, lemak, dan lainnya, serta produk turunannya. Dan keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, karena kalau tidak memakannya, diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya, tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas, karena yang dimakan hanya sekadar untuk bertahan hidup, maka tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hambanya, apalagi dosa yang tidak disengaja. Allah Maha Penyayang kepada seluruh hambanya, sehingga dalam keadaan darurat, Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan, agar hambanya tidak mati kelaparan. Bukanlah yang haram itu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tapi sesungguhnya yang haram bagi kalian, orang-orang beriman itu adalah bangkai binatang yang mati bukan karena disembelih, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, tapi atas nama berhala dan sejenisnya. Dengan ketentuan
bahwa siapa saja yang berada dalam keadaan darurat dan terpaksa harus makan yang haram itu karena rasa lapar dan tidak mendapat makanan lain kecuali yang terlarang atau diperintah secara paksa, maka ia tidak berdosa asalkan tidak dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah, di mana mereka cenderung menyukai yang haram dan selalu meminta kepada Tuhan untuk memperbolehkan makanan yang haram dan tidak lebih dari sekedar mengobati rasa lapar.